saya Hulatus Syafa'a dengan NIM 2401400. Saya Iski Syahida Apandi dengan NIM 2406657. Saya Abigail Emanuela dengan NIM 2403680. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulatus Syafa'a dengan NIM 2401400. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Langsung saja. A. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atas dirinya. Kedua, masyarakat. Ini menurut Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Nah, menurut Selo Sumarjan, ada 4 unsur yang mesti terdapat di dalam masyarakat. Yang pertama, manusia atau individu yang hidup bersama. Yang kedua, mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya. Terus ada kebudayaan. Kebudayaan ini adalah tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ini menurut Koncaningrat. Nah, menurut Koncaningrat, wujud kebudayaan itu ada 3. Yang pertama, sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Terus yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Baik, selanjutnya pendidikan sebagai pranata sosial. Di bawah ini terdapat pengertian pranata sosial menurut Theodorson G.A. dan Kunchalo-Ningrat. Redaksi berbagai definisi pranata sebagaimana disajikan di atas memang berbeda-beda, namun demikian pada dasarnya mengandung pengertian yang relatif sama. Esensinya dapat Anda pahami bahwa pranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola. Aktivitas yang khas ini dilakukan oleh berbagai individu atau manusia yang mempunyai status dan peran masing-masing yang saling berhubungan atau mempunyai struktur, mengacu kepada sistem ide, nilai dan norma atau tata kelakuan tertentu. Dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan, dan aktivitas khas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Selanjutnya, ada jenis pranata sosial. Setiap anggota masyarakat, individu dan masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu mempunyai berbagai kebutuhan dasar. Misalnya kebutuhan akan metabolisme, reproduksi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini akan dipenuhi dalam bentuk respons budaya, penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, pendidikan, dan sebagainya. Respon-respon ini akan memiliki kesamaan polanya dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, pola respon yang terstandar itu disebut pranata sosial. Terdapat bagian pranata sosial antara lain ada pranata ekonomi, politik, agama, dan pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pendidikan informal, formal, dan non-formal. Dalam rangka pendidikan sepanjang hayat terdapat berbagai lembaga pendidikan atau agen-agen sosialisasi, antara lain keluarga, taman bermain, sekolah, media massa, dan kursus-kursus. Proses pendidikan yang berlangsung di berbagai lingkungan atau lembaga tersebut ada yang bersifat informal, formal, dan non-formal.
Yang pertama, pendidikan informal. Pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar, alamiah di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan formal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat kerja, kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pelaksanaan adat kebiasaan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Pengetahuan sikap, nilai-nilai, norma-norma, adat kebiasaan, dan keterampilan-keterampilan tertentu diwariskan masyarakat dan diperoleh anak atau individu anggota masyarakat, antara lain melalui pendidikan yang bersifat informal itu. Contohnya ada keluarga, pendidikan informal dalam masyarakat, dan selanjutnya ada pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah sebagai pranata atau lembaga pendidikan formal merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara yang terencana dan teratur. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah. Sekolah didirikan secara sengaja oleh masyarakat dan atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jika kita analisa, sekolah mewujudkan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat. Komponen sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur atau komponen. Komponen sekolah antara lain terdiri atas tujuan pendidikan, manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, petugas kebersihan, dan seterusnya. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, media pendidikan dan teknologi pendidikan. Yang kelima, sarana, prasarana, dan fasilitas, serta yang keenam, pengelola sekolah. Tiga komponen utama sekolah sebagai halnya madrasah yang menjadi syarat agar sekolah dapat melaksanakan fungsi minimumnya, yaitu peserta didik, guru, dan kurikulum. Baik, selanjutnya ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Fungsinya tersendiri berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya ada pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan memiliki hubungan timbal balik antara masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan sebagai pranata sosial mengambil input dari masyarakat dan memberi output kembali. Pendidikan salah satu subsistem dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi. Yang pertama, fungsi konservasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi sebagai melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya, kemudian menjaga keberlangsungan masyarakat. Yang kedua, ada inovasi dan transformasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan nilai-nilai budaya. Kemudian, mendorong inovasi sosial sesuai kebutuhan zaman. Kesimpulannya, pendidikan memiliki peran penting bagi masyarakat dan kebudayaan. Melalui pendidikan, nilai, pengetahuan, dan perilaku yang masih relevan dilestarikan, sementara hal-hal yang tidak relevan dan tidak bernilai perlu diperbaharui. Proses pelestarian dan pembaharuan inilah yang disebut enkulturasi dan antropologi. Selanjutnya ada pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Menurut J.W. Getzel dan H.A. Tellen, ada dua dimensi tingkah laku. Yang pertama, dimensi nomotetis. Dimensi ini meliputi variabel pranata, peranan, dan harapan-harapan sosial. Dimensi ini saling berhubungan dengan variabel kebudayaan seperti etos, mores, dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, ada dimensi ideografis. Dimensi ini meliputi variabel individu, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan perorangan, berhubungan dengan variabel biologis seperti makhluk hidup, keadaan jasmaninya, dan kemampuannya. Selanjutnya ada tiga pola kegiatan sosial pendidikan. Pertama, pola nomotetis. Pola ini mengutamakan aturan, norma, dan tuntutan institusi. Kemudian, pendidikan diartikan sebagai sosialisasi kepribadian atau sebagai upaya pewarisan nilai-nilai sosial. Menurut Jaeger, 1977 membedakan
pola kegiatan sosial menjadi dua pola ekstrim. Yang pertama, pola sosialisasi dengan cara represi. Yang kedua, pola sosialisasi dengan cara partisipasi. Yang kedua, ada pola ideografis. Pendidikan diartikan sebagai personalisasi peranan. Fungsinya membantu individu mengembangkan potensinya. Hal ini menimbulkan psikologisme atau developmentalisme dalam pendidikan. Yang ketiga, ada pola transaksional. Dalam hal ini, pendidikan diartikan sebagai sistem sosial. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, individu kenal dan memiliki tujuan. Kedua, harapan sosial dianggap rasional dan dapat dicapai. Ketiga, terjadinya rasa kebersamaan emosional. Selanjutnya, pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Dibagi menjadi 3 pola. Pola pertama, penjinak singa. Yang pertama, asumsi. Murid belum menguasai enkulturasi kebudayaan. Untuk implikasinya, guru membimbing murid untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan guru sebagai yang terbaik. Kemudian untuk fungsinya, mengarahkan murid sesuai pertimbangan guru. Yang kedua, ada pola entertainer atau penghibur. Ini ada 3. Yang pertama, asumsi. Contohnya, murid memiliki dorongan belajar tetapi menghadapi materi yang berat dan kurang menarik. Yang kedua, ada implikasi. Itu contohnya guru membuat pembelajaran menyenangkan, menarik dan mudah dipahami. Terus yang terakhir, fungsi. Ini contohnya menarik minat dan memotivasi murid. Selanjutnya, pola yang ketiga ada romantik atau guru romantik. Murid memiliki dorongan belajar serta mampu menggali sendiri sumber belajar. Implikasinya, guru memberi kebebasan luas, menyusun kurikulum bersama murid dan membangun hubungan berbasis kepercayaan. Fungsinya sendiri mengembangkan kemampuan dan kemauan belajar murid agar siap menghadapi perubahan masyarakat. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.